Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka pembinaan rutin yang pada hari ini jatuh untuk kelas 8 di SMP Jaya. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah tanpa terasa hampir setengah tahun kita melaksanakan pembelajaran di rumah atau melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan di sekolah, sekarang dilaksanakan melalui daring. Pada kesempatan ini, tentunya sekolah juga mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran bisa kembali normal seperti biasa. Namun, sampai saat ini, pemerintah masih belum membolehkan. Mudah-mudahan ke depan, nanti di bulan Januari, ada angin segar bahwa pembelajaran sudah bisa dilaksanakan di sekolah kembali atau luring. Bapak dan Ibu dan anak sekalian, pada kesempatan ini tentunya sebagai kepala sekolah, kami pun sangat merasakan bagaimana keinginan anak sekalian untuk bersekolah di SMP Jaya, apalagi kelas 8 ini sudah mengalami 1 tahun belajar seperti biasa. Tentunya anak sekalian merindukan untuk kembali masuk seperti biasa. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru, para orang tua, dan semuanya stakeholder yang ada. Dan pada hari ini hanya beberapa guru saja yang ada di SMP Jaya, kemudian ada beberapa staf. Kenapa kita akan mencoba sedikit demi sedikit berhadapan dengan pandemi ini, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak diliburkan, tapi tetap belajar di rumah. Pembelajaran tidak terhenti, tapi terus harus dilaksanakan. Karena pembelajaran ini sangat penting. Penting untuk tentunya kemajuan kalian dalam menghadapi masa depan nanti. Anak sekalian, untuk mengobati kerinduan ini tentunya sekolah mencoba melaksanakan kegiatan seperti ini. Biasanya kita melaksanakan upacara apel pagi, kita coba dengan melaksanakan kegiatan di dunia maya ini. Mudah-mudahan ini mengobati rasa rindu kalian. Para kelas 7, kemudian bisa bertemu dengan para wali kelasnya, bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertatap muka, kemudian bisa bersama-sama belajar dan melaksanakan pembinaan-pembinaan. Tentunya dari sekolah terus-menerus melaksanakan kegiatan seperti ini dan terus dicoba. Dan nanti mungkin puncaknya bulan Januari ini, pemerintah sudah membolehkan kita untuk melaksanakan pembelajaran bertahap. Jadi kita melaksanakan pembelajaran di era new normal. Oleh karena itu, pada pembinaan kali ini, Bapak akan menyampaikan motivasi belajar di era new normal. Karena bagaimanapun kita harus menghadapi keadaan seperti ini. Bukan kita jauhi, bukan kita diam di rumah saja, tapi bagaimana kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Minimal ada 7 motivasi belajar di era new normal ini
Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah poin yang pertama, bersabar, bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, kita menghadapi kejadian-kejadian seperti ini, tentunya harus tetap kita bersabar. Bagaimana caranya? Tetap kita bersabar dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disampaikan sabar dan sholat. Jadi kita tetap tidak boleh meninggalkan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan tentunya kita juga harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan. Banyak teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan banyak juga teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit akibat pandemi seperti ini. Oleh karena kita itu banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inadzabi lasadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan apabila kita kufur, tunggu azabnya sangat pedih. Oleh karena itu jangan sampai kita ke yang kedua. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, menerima apa adanya, menerima keadaan seperti ini sambil kita tetap berikhtiar bagaimana supaya kita bisa lolos, bisa berhasil, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran baik di rumah maupun dalam dunia maya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bertakwa. Dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap harus melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Justru dalam keadaan seperti ini kita harus lebih meningkatkan lagi. Perintah-perintah Allah kita laksanakan dan jauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah yang namanya bertakwa. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya seperti apa? Perintahnya kita harus satu, bersabar. Kedua, melaksanakan ibadah wajib. Bahkan di samping ibadah wajib dalam kondisi seperti ini, kita tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kemudian yang biasa tidak berjamaah, lakukan berjamaah. Baik itu di masjid maupun di rumah. Karena kalian sedang kumpul dengan orang tua. Jadi kebetulan dengan kumpul dengan orang tua, kita bisa melaksanakan berjamaah di rumah. Yang tidak biasa membaca Quran, mulai sekarang baca Al-Quran. Dalam kondisi seperti ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya pikiran kita tenang. Pikiran kita nyaman. Kemudian apa yang dipelajari bisa cepat kita kita resapi, kemudian kita pahami. Karena kalau kita tidak diikuti dengan ibadah, kita diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka kesulitan-kesulitan akan melanda kepada kita. Tetap beribadah, tetap melaksanakan pembelajaran, dan tetap tentunya melaksanakan sholat wajib maupun sholat-sholat lainnya. Yang biasanya sholat tahajud, laksanakan malam-malam bangun. Bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan yang sekarang ini bisa segera dihilangkan. Karena hanya satu yang bisa menghilangkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Biasa sholat duha, laksanakan. Biasa kita melaksanakan sholat duha di SMP Jaya, ya di lapangan atau di masjid. Sekarang kita di rumah masing-masing. Berikan contoh kepada adik-adiknya melaksanakan sholat duha yang telah diajarkan di SMP Jaya. Kemudian menjauhi segala larangannya, ini hati-hati Bapak ingatkan. Karena ini adalah dunia maya, biasanya di dalam pembelajaran itu ada aja hal-hal yang negatif. Ya, ada saja konten-konten yang negatif. Oleh karena itu kita jauh-jauh dari situ, kemudian kita mencoba hanya belajar saja. Kita lihat yang baik-baiknya saja. Kita melihat yang kira-kira akan meningkatkan pertama imun kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan semangat belajar kita. Kalau kita sudah melihat hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang dewasa, itu akan merusak kepada pembelajaran kita. Ingat, masa depan kalian adalah masih jauh, masih panjang. Dari SMP melanjutkan ke SMA atau SMK, dari SMK nanti melanjutkan lagi ke perguruan tinggi,
melanjutkan lagi setelah S1 ke S2, dari S2 melanjutkan lagi ke S3, dari S3 sampai ke profesor. Jadi kita harus punya cita-cita. Cita-cita setinggi langit. Mudah-mudahan dengan kita punya cita-cita bisa tercapai dengan baik. Dan tentunya semua cita-cita itu adalah menuju kepada untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi kepada anak sekalian, karena kita sekarang ini sering menggunakan HP, sering menggunakan internet, oleh karena itu jaga baik-baik supaya kita melihat hal-hal yang baik-baik saja. Yang tidak baik, buang jauh-jauh. Karena tidak ada yang bisa membatasi. Bapak dan Ibu guru tidak bisa membatasi. Orang tua juga sulit untuk membatasi. Pemerintah juga sama sulit untuk membatasi. Tapi untuk membatasinya adalah bagaimana keimanan dari diri kita sendiri. Sebagai orang yang beriman, kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dilihat, mana yang tidak pantas dilihat, mana yang pantas dibuka, mana yang pantas tidak dibuka. Harus sampai seperti itu. Itu yang pertama yang ingin Bapak sampaikan. Jadi bersabar, banyak-banyak bersyukur, dan tentunya banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesiapan mental. Siapkan mental kalian dalam menghadapi kegiatan seperti ini, dalam kegiatan era new normal. Karena ternyata mental itu sangat penting. Kita hampir 6 bulan lebih melaksanakan kegiatan seperti ini, yang biasanya kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran, kita bersama-sama berjalan, kita bersama-sama beribadah, kita biasa pergi ke mall rame-rame, tapi sekarang sudah mulai tidak dibolehkan. Bahkan jangankan yang rutin, di dalam ibadah pun ternyata tidak diperbolehkan. Biasanya kita merapatkan, kalau berjamaah itu ya, rapatan safnya sekarang ada jarak. Duduk nanti di semua tempat, sekarang ada jarak. Dan tetap menggunakan masker. Jadi itu perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Perubahan-perubahan yang memang itulah keadaan seperti ini. Kalau kita tidak mau menerima, sulit. Karena keadaannya adalah seperti ini. Jadi kesiapan mental kalian, supaya mental kita kuat. Mental kita mental baja. Menghadapi kegiatan seperti ini tetap kita harus melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bagaimana caranya? Bisa belajar jarak jauh, bisa belajar sendiri, bisa browsing sendiri untuk materi-materi pelajaran yang kita hadapi. Materi apa saja? Materi yang sesuai dengan tingkatannya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, jangan jauh-jauh. Tapi kita perdalam lagi. Perdalam supaya pembelajaran kita lebih baik lagi. Pembelajaran kita lebih unggul sesuai dengan visi SMP Jaya, unggul dalam prestasi, terdepan dalam inovasi, terpuji dalam akhlak. Jadi unggul prestasinya. Alhamdulillah banyak siswa kita yang prestasi. Baik prestasi dalam akademis, prestasi dalam olahraga, atau prestasi dalam hal yang lainnya. Kemudian terdepan dalam inovasi, kita selalu terdepan dalam inovasi. Mudah-mudahan dalam nanti pelaksanaan pembelajaran di era new normal juga kita bisa terdepan, bisa menjadikan contoh untuk sekolah-sekolah lain. Dan terpuji dalam akhlak, memang kita setiap hari melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, melaksanakan pembinaan, melaksanakan ceramah-ceramah agama, dan itu mudah-mudahan jadi bekal buat kalian semuanya. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus antusias. Antusias itu adalah semangat untuk belajar. Bagaimana cara semangat itu kita siapkan betul. Siapkan dari mulai tempatnya, siapkan dengan modalnya, alatnya menggunakan apa, apakah menggunakan handphone, apakah menggunakan laptop, apakah menggunakan Chromebook, atau mungkin menggunakan layar di rumah, tidak menutup kemungkinan. Siapkan betul, supaya nyaman dulu. Dan ada rasa antusias kalian. Bagaimana antusias itu? Kelihatan nanti. Dari siap pembelajarannya. Ini sekarang anak-anak sekalian ada yang pakai seragam di rumah. Kan kalau biasanya aneh, kalau di rumah pakai seragam. Tapi justru ini adalah salah satu upaya. Salah satu hal-hal yang harus dicoba bahwa kita
memberikan pembelajaran seperti ini. Jadi seperti nyambung dengan di sekolah. Dan hal seperti ini mungkin akan terjadi untuk selanjutnya. Jadi kalian harus gembira dulu. Gembira dalam situasi seperti ini. Gembira dalam situasi menghadapi pandemi seperti ini. Jadi semuanya harus antusias bahwa kita akan maju. Kita bisa belajar. Kita harus berhasil. Semangat dulu. Kalau semangat sudah ada, insya Allah apapun yang akan menjadi halangan, apapun yang akan menjadi rintangan, akan mudah kita atasi. Itu yang poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan lupa kuasai teknologi daring. Hal-hal seperti ini harus dikuasai. Bagaimana kita bisa bertatap muka di dunia maya ini, berarti harus kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai, mungkin orang-orang tua yang lama, yang dulu ya, sulit untuk menguasai. Bagi kalian karena masih generasi dan di zamannya mudah untuk menguasai hal seperti ini, asal mau saja. Jadi kuasai teknologi ini karena bagaimanapun segala sesuatu sekarang itu yang dihubungkan adalah melalui satu dihubungkan oleh jaringan internet. Hampir semua kegiatan, hampir semua dalam kehidupan ini sekarang menggunakan jaringan internet. Salah satu contoh misalnya ada yang sekarang itu smartphone, ya, HP yang cerdas. Kemudian ada lagi smart home, kemudian smart TV. Bahkan TV pun sekarang mulai cerdas. Mungkin di rumah bisa saja kalian menggunakan TV untuk melaksanakan pembelajaran seperti ini. Jadi semua bisa lihat, termasuk bapak ibu di rumah, orang tua, kemudian adik kakaknya bisa melihat bagaimana proses pembelajaran di SMP Jaya. Kalau dulu TV kan hanya menyiarkan saja. Warnanya dulu itu hitam putih. Tidak yang seperti sekarang. Sekarang sudah mulai TV itu canggih. Bisa mengakses seperti internet. Oleh karena itu gunakan kesempatan-kesempatan ini dan ikuti. Kemudian yang kelima, cari tempat yang nyaman. Jadi coba di rumah cari tempat-tempat yang kira-kira bisa untuk belajar. Pasti ada. Mungkin di ruang tamu, ya, mungkin di ruang keluarga, mungkin di pojokan rumah, mungkin di taman. Cari yang kira-kira indah dan nyaman buat kalian untuk belajar. Karena kondisinya seperti ini. Yang kira-kira internetnya bagus. Dan selanjutnya adalah yang keenam, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Kira-kira perangkatnya apa saja. Jangan sampai nanti perangkat itu mengganggu. Contohnya Bapak mau tampil seperti ini. Berarti kan disiapkan dulu perangkatnya. Perangkatnya disiapkan, materinya disiapkan, waktunya disiapkan, semuanya perlu persiapan. Perlu persiapan yang matang. Kalau tanpa persiapan, sulit kita untuk berhadapan. Sulit kita untuk memberikan pembelajaran atau pembinaan-pembinaan. Begitu juga sebagai pelajar tentunya harus disiapkan dulu supaya mudah untuk menerima pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, Bapak ingatkan supaya tetap dalam protokol kesehatan. Tetap kita melaksanakan protokol kesehatan dengan menganut 3M. Yang pertama, sesering mungkin mencuci tangan. Jadi dimanapun kita berada, sekarang itu kan tidak hanya di rumah, tapi di sekolah juga disiapkan. Dari mulai masuk, kita sudah siapkan untuk cuci tangan. Kemudian di mall juga sama, di tempat-tempat lain sekarang seperti itu. Yang kemudian memakai masker, jangan lupa. Kenapa sekarang dibuka? Karena sedang bertatap muka seperti ini. Tapi kalau nanti kalian tetap bergerombol di rumahnya, tetap harus menggunakan masker. Ya. Jangan sampai kita tidak mengindahkan, karena itu adalah protokol kesehatan. Kemudian tetap menjaga jarak. Satu sama lain harus menjaga jarak. Apalagi nanti pada waktu Januari misalnya kita dibuka keran untuk bersekolah, maka harus berhati-hati. Karena teman-teman kalian itu tidak hanya satu rumah, tapi mungkin ada rumahnya di utara, di selatan, di timur, di barat, atau di mana saja. Jadi kita harus berhati-hati. Meskipun dengan teman kita, tetap harus jaga jarak, distancing, kemudian kita tetap
harus menjaga menggunakan masker. Karena itu salah satu upaya jangan sampai kena ke muka kita semua. Dan yang terakhir tentunya Bapak ingatkan supaya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi dan mungkin ini baru kita alami semuanya, termasuk Bapak baru mengalami kejadian yang luar biasa ini, sampai sekolah harus di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah juga sampai dihentikan, Jumatan diganti dengan sholat zuhur di rumah. Nah, oleh karena itu kejadian-kejadian seperti ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera dihilangkan dari dunia ini, mudah-mudahan diangkat menjadi virus atau penyakit yang namanya COVID-19 dan penyakit-penyakit bahaya lainnya. Oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dilindungi, baik Bapak dan Ibu guru, kemudian anak-anak sekalian, orang tua kalian, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan di sekolah. Jadi itu tetap dibacakan terus ya, baik itu setelah sholat, kemudian kalau mau tidur, atau mau kemana-mana dibaca supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua tetap bersemangat. Semoga Bapak dan Ibu guru juga tetap bersemangat. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kita menunggu instruksi dari pemerintah bagaimana di bulan Januari, apakah sudah bisa melaksanakan atau masih tetap seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.